kalau saya mah seperti ini aja, walaupun saya sudah ditunjuk jadi jubir ya tetap saya sebagai seniman gitu. Saya mendukung orang yang benar-benar mau memajukan seni dan budaya. Kronologisnya sih sebetulnya saya tuh disuruh membacakan semua staf ataupun apapun itulah, karena saya nggak ngerti tentang perpolitikan. Akan tetapi saya ditulis di situ sebagai jubir dan saya tertawa. Kalau jubir kan harus smart, harus pintar, pengalamannya bagus. Mungkin Pak Deddy menilai saya di sebatas komunikasi yang baik dengan masyarakat. Nah, kan jubir itu tidak hanya saya, ada beberapa banyak dari 1, 2, 3, mungkin saya yang keempat. Saya bagian masyarakat menengah ke bawah yang ibaratnya sebagai penghibur lah, menyampaikan melalui komedi. Karena mungkin Pak Deddy pengen beda dengan sebelum-sebelumnya, serius dan yang lain-lain, mungkin seperti itu. Ya, seperti yang kalian lihat mungkin kemarin kita bercanda-canda, seru gitu. Nilai lebihnya kita bisa berbaur dengan masyarakat, kita duduk bareng dengan masyarakat. Dan saya juga sebagai jubir tidak terlalu berat menyampaikan, hanya membacakan apa yang sudah dituliskan dan ya bercanda selebihnya gitu. Mungkin Pak Deddy juga sudah menjelaskan hal itu di media kalau nggak salah, sudah menjelaskan ya. Kalau saya mah ikutin alur aja gitu. Dengar di sini kalau Kang juga sekarang itu main gendang dengan seni-seninya kembali ke masalah ya, mungkin melihatnya dari situ karena ditulis juga saya sebagai ketua seni dan budaya. Ya, kalau untuk mengembangkan seni dan budaya yang ada di Jawa Barat ya saya akan mendukung dan saya ikutin apa yang dikatakan oleh Pak Deddy, karena banyak banget seniman-seniman Sunda yang banyak potensi yang harus kita angkat. Nah, karena apa? Dari zaman dulu tuh belum ada wadahnya. Nah, mungkin inilah salah satunya Kang Deddy yang memberikan kesempatan kalau nanti dia menjabat menjadi sebagai gubernur ya akan mengelola dengan baik hal itu, terutama dalam hal masalah keuangannya dan keseniannya dan yang lain-lainnya, itu penting sekali. Tapi dari Kang Sule sendiri tetap akan menjadi seniman atau karena Kalau saya mah seperti ini aja, walaupun saya sudah ditunjuk jadi jubir ya tetap saya sebagai seniman gitu. Saya mendukung orang yang benar-benar mau memajukan seni dan budaya. Intinya itu gitu. Saya dukung 100% karena ya saya tahu perjalanan Kang Deddy. Kang Deddy itu erat sekali dengan hubungannya dengan seni dan budaya, erat dengan rakyat, dan masalah perihal untuk dekat dengan masyarakat kan dia dari dulu. Mau menang, mau kalah, Kang Deddy tetap menyapa masyarakat dan membantu masyarakat. Gitu. Contoh halnya gini, saya di Taman Anggur itu ada acara ngobras di salah satu akun YouTube saya di SL Media, dan itu kan semuanya bintang tamunya tidak hanya dari nasional, kita angkat konten-konten kreator dari Jawa Barat, terus seniman-seniman seniwati dari Jawa Barat, dan ini akan berlanjut terus, mungkin akan berkesinambungan nanti dengan programnya Kang Deddy. Karena tujuannya sama Kang Deddy. Ya, mungkin itu. Mungkin daya tarik dari kebudayaan Sunda itu seperti apa sih? Ya, daya tarik sangat menarik sekali budaya Sunda. Mbak kalau misalkan Mbak membaca, seni Sunda itu paling laku di luar negeri, Mbak. Belanda, Amerika, semua, bahkan seluruh dunia tahu. Dari mulai angklung ujo, dari mulai kesenian dari ISBI, SMKI Bandung, Unpad, IKIP. Itu orang di sini aja yang nggak tahu. Tapi di sana kayak Wahyu Rohe, Gondok, itu mereka melanglang buana, iya, di luar negeri, dan orang sangat menghargai itu. Gitu. Nah, izin klarifikasi sedikit soal HIKI yang dihujat, mungkin yang diberikan berita hoax, mungkin Kang Sule tahu Berita apa? yang soal kali ini sendiri sih Kang. Soal apa? Udah dari lama sih itu dia. Soal apa? Kalau dari lama ngapain lu ungkit lagi? Enggak, soalnya saya Mungkin butuh klarifikasi. Iya, butuh Apa? klarifikasi kamu mungkin. Bagus ini buat tayangan. Enggak, bukan jadi gitu. Maksudnya saya klarifikasi aja bener atau enggaknya. Kang Sule. Lah nggak benar. Menurut Anda itu hoak apa nggak? Hoax. Titik, hoak. Udah, nggak perlu kita klarifikasi. Oke? HIKI-nya sendiri mungkin responnya seperti apa? Tidak ada respon. Santai aja. Dia tidak pernah membebani ke keluarga. Santai aja. Kita udah biasa dihujat kok.
udah biasa dibully gitu. Justru dengan seni budaya ini kita menyampaikan waspada dengan media sosial, bahkan kayak seperti kalian pun kadang-kadang menggiring opini hoak, kan gitu. Kalau berbicara masalah hoak, dari infotainment pun kadang-kadang bikin judul yang hoak, gitu loh, ya. Kita per-peran aja, iya itu. Jadi harus waspada dengan hal itu. Tapi bagi kami di sini sendiri ya udah, mau gimana lagi? Itu hak Anda untuk menggiring opini baik, menggiring opini tidak baik, hak Anda. Kita dihujat, ya nggak masalah, ya kan? Tapi sampai Ngurang-ngurangin dosa gitu, ya kan? sampai menyinggung orang tuanya hal ini kan. Menyinggung apa? Ya, sampai pasang foto orang tuanya sama hal ini. Iya. Dengan bahasa apa? Ya tanya sama orang tuanya. Kenapa? Kalau kita tidak merasa, ngapain kita klarifikasi? Salah berat kalau kita mengklarifikasi, kita menyatakan orang yang mengklarifikasi kalau menurut aku itu benar. Karena kita tidak merasa, ngapain kita klarifikasi? Biarkan saja. Orang ngehujat juga capek-capek sendiri kok. Berarti ada juga beberapa artis dengan pilihan akhirnya karena sering dibuat berita tidak benar, mungkin responnya Melapor. seperti apa? Nggak pernah ada respon. Ngapain lapor-lapor capek-capek? Kita pakai ongkos kok naik mobil bensin ke Polres. Kan gitu. Ya. Mungkin soal pernikahan mereka sendiri kan mungkin udah seperti apa sih jawab sih? Ya seperti itu aja, biasa. Sama halnya dengan orang-orang biasa. Itu pertanyaannya terlalu biasa lah kalau kayak gitu. Biasa aja lah. Mungkin udah nanya-nanyain soal hadiah. Nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah. Biarin aja mereka senang, bahagia dengan kehidupan mereka. Nggak perlu kita sebagai orang tua mengganggu privasi mereka karena sudah berbeda. Kita tuh udah beda dimensi dia dan dimensi kita. Biarkanlah gitu. Apapun itu, dan saya punya cara sendiri untuk kalau ada berita hal apapun punya cara sendiri, dan itu tidak perlu aku umbar-umbar ke seluruh dunia gitu. Tidak ada mungkin saya nanya-nanyain gitu. Nanya apa? Cucu, Nanya apa? kali. Kalau nanya-nanya itu kita terlalu kepo orangnya, termasuk kalian kepo. Buat endorse iklan, ya kan, AdSense kalian kepo. Biasa aja lah keluarga biasa. Kalau hal keluarga kayak begitu, kita tuh punya Tuhan, kita serahkan sama Yang Maha Kuasa. Mau dikasih cucu, alhamdulillah. Mau enggak juga ya udah, mau gimana lagi. Dia santai jalani dulu, dia off air-nya lagi banyak kan gitu. Ya kalau misalkan dikasih syukur-syukur, dikasih alhamdulillah kan gitu. Senang sekali lah gitu. Selama Kak Iki dan Lini menjadi suami istri, melihat kali ini sendiri seperti apa sih Kak? Saya udah jarang lihat mereka sebetulnya. Selain di media sosial. Gitu. Udah gitu aja. Terakhir kapan? Apa? Terakhir ketemu sama mereka kapan? Aduh, saya lupa lagi, saya harus cari agenda dulu ya. Ya. Harus buka dulu agenda baru saya tahu tanggal. Mungkin kemarin kalau boleh nanya soal melepas kerinduan dengan Azam, boleh? Apa? Melepas kerinduan dengan Enggak apa-apa. Apa yang salah kok? Yang penting judul sama thumbnail kalian harus bener, itu aja udah. aman kan? Mungkin melepas kerinduan dengan Azam mungkin kemarin Enggak, saya lepaskan kerinduan saya. Sampai kapanpun saya akan rindu dengan Ajam. Bahkan tadi pun saya harusnya ke sekolah, mamahnya nelpon, karena mamahnya juga nggak bisa hadir, tapi alhamdulillah hadir sama bibinya. Jadi dia nyanyi tadi di sekolahnya. Ya itulah, selalu pantau lah kalau itu. Selain itu juga ada rasa khawatir menjamin dengan Azam. Nggak perlu dikhawatirin, Mbak. Apa yang harus dikhawatirin? Perjalanan masih panjang. Dia kan masih umur 3 tahun, ya kan? Belum tentu untuk umur 4 tahun. Nanti dia akan mempunyai pola pikir sendiri, dia akan nyari bapaknya siapa kan gitu. Kenapa mesti khawatir? Toh kalau misalkan Ajam melupakan bapaknya ya sudah, mau gimana lagi? Kan gitu. Tapi kan tidak mungkin, mamanya juga tidak menutup jalan untuk ketemu dengan Ajam. Jadi nggak mungkin Ajam bisa lupa sama saya. Orang mamanya dari sedini ini aja dia protektif banget. Untuk sakit aja dia video call bareng sama bapaknya. Jadi nggak mungkin sampai lupa gitu. Terkecuali ada hal-hal yang tidak bagus barulah. Sampai saat ini masih oke kok kita komunikasi. bawa apa Kang kemarin ketemu aja? Bawa doa. Yang paling penting doa. Ya, nggak perlu bawa apa-apa lah. Nanti kalau udah gede, dia udah mengerti, ya kan? Baru kita bawa apa-apa. Kalau misalkan dia belum mengerti, ya kita bawa apa-apa kan nanti
dia nggak tahu apa-apa kan gitu. Nanti aja udah gede lah. Mungkin karena jauh dari Gaza, mungkin perkembangan Azam sendiri Kang Sule update atau dikasih tahu? Dikasih tahu lah, dikasih tahu. Karena saya kan nggak mungkin juga terus kepo terus sama mamanya, karena mamanya juga kan sibuk. Paling sama suster atau sama adiknya. Kondisinya sekarang kemarin sakit kan? Kondisinya udah baik-baik aja. Sebetulnya itu sakit biasa sebetulnya. Ntar dulu, ajan dulu ya. Yo, sampai mana? Satu lagi pertanyaan kan? Ajam tadi. Aja mau ya. Sehat sampai Ajam, sehat ya. ya. Apa kajam itu Ya, sampai doa sehat. tadi. Iya. Wartawan ingatannya Lupa, kurang, lupa. bah. Banyakan main cewek. Gimana Kang? Apanya? Gimana? Ya, soal Ya Ajam sakit udah sehat. sampai- Itu sakit biasa lah. Biasa kalau anak kecil mau pinter tuh gitu kan. Hmm. Panas gitu. Cuman Ajam itu panasnya berlebihan, akhirnya step. Tapi udah melewati 3 kali step dia itu sebetulnya. Nah mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada lagi step. Cuma masalahnya bundanya itu dia panikan. Jadi wah malam-malam gimana telepon video call ini aja mau gitu. Dan udah kasih tahu juga nggak usah panik, itu anak kecil, dia saking sayangnya anak satu-satunya kan gitu. Dan bentuk kepeduliannya Betul dia sayang banget lah, apalagi anak pertama kan gitu. Ya kita masih berjalan lah ngurus anak berdua walaupun kita sudah berbeda dunia lah gitu. Sakit sampai turun BB. Apa? Gimana? Sampai turun berat badan. Enggak, Ajam memang segitu. Ajam tuh kalau kita lihat tuh kayak Enjan. Nah, Enjan dari dulu tuh kecil sampai mau sakit mau gimana emang segitu tubuhnya gitu. Kalau Ajam sendiri rewel-rewel Kang Sule khususnya ngomongin apa? Adalah di vlog gua lah, namanya juga masih kecil nggak ngomong-ngomong lah. Iya maksudnya. Ya dia paling meluk gitu, apa yang seperti yang lagi rame viral itu di pelukan lah gitu. Itu mungkin karena naluri. Jadi buat netizen juga kadang-kadang kan ngehujat orang tuanya, ngehujat bundanya. Bukan karena nggak keurus, orang walaupun bundanya kerja dia banyak yang ngurus juga kok. Lagi kerja juga saya pantau, waktu itu bundanya lagi di mana lah, lagi kerja, saya datang ke rumah ke situ. Jadi bukan kurus, nggak diurus banget, dan gue tahu gitu loh. Jadi buat netizen jangan sok tahu lah gitu. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah berpisah, kalian berpihak ke satu sama lain, nggak boleh kayak begitu. Kita masih baik-baik saja kok, kadang-kadang kita yang baik, malah netizennya yang berantem, fans sana sama fans sini, nggak bagus kayak begitu. Saya himbau lah pada oknum-oknum netizen ya, capek lah ya gitu. Takutnya kalau misalkan kita yang nggak ngelapor, nanti orang lain yang ngelaporin kan gitu, jadinya repot gitu. Kang Sule mungkin udah mempersiapkan rumah sendiri, rumah untuk Azam. Udah, nanti udah gede lah. Pokoknya ada buat Ajam, buat semua kok. Iki, Putri semua udah. Ajam udah disiapkan. Maksudnya di umur Azam yang segini kenapa? Apa? Di umur Azam yang masih Lah kan masih ikut bundanya, kamu tuh gimana? Iya maksudnya ya kenapa sudah alasannya kenapa? dipersiapkan dari sekarang Sudah padahal usianya masih lama. Loh, bagus dong. Itu tandanya orang tua yang bertanggung jawab dong. Mempersiapkan selagi kita punya, kita dikasih sama Yang Maha Kuasa. Anak itu titipan, harta juga titipan. Nah, nanti saya meninggal, harta saya titipkan sama anak saya. Semuanya juga titipan. Terus buat apa? Kita mau poya-poya, mau habisin uang itu kan? Oh, dugem. Ngapain? Kan mendingan beliin rumah buat anak. Itu sudah mempersiapkan untuk masa depan Azam. Lo iya, makanya saya tuh udah tenang santai jalan-jalan gitu. Mau ngapain lagi gitu loh. Udah siap kok untuk anak-anak gitu. Siapa untuk anak-anak aja apa? Udah Semua hal-hal lain. anak-anak aja. Untuk saat ini saya lebih concern ke anak-anak lah gitu. Untuk kedepannya nggak tahu. Kita lihat aja lah kedepannya. Kemudian